Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, amma ya'ti aminan yaumal qiyamah, apakah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Maksudnya sama dengan orang nang penuh dengan kekacauan? Jawabannya jelas kada sama. Apa penyebab mereka aman? Jawabannya sabuting aja, karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaniyat wasalasun, karamat nomor 32, Al-Kitabu bil Yamin, diberikan buku catatan dengan tangan kanan. Buku catatan itu diberikan dengan 3 cara lah di hari kiamat. Pertama dengan tangan kanan, nang kedua dengan tangan kiri, nang ketiga dari belakang. Nah, kayak apa persisnya dari belakang? Wallahu alam, ada tahu. Cuma disebutkan 3 macam dada. Jadi ada nang biyaminihi, ada nang bisimalihi, ada nang min wara'i zuhrih, dari belakangnya. Nah, walhasil nang dengan tangan kanan aja nang nyaman, nang dengan tangan kiri cagar sakit, nang dari belakang cagar sakit. Nah, kayak itu. Walaupun mungkin ada perbedaan, kayak nang ini lebih sakit daripada nang ini, sama-sama sakit tadi. Cuma kesimpulannya aja. Nah, orang-orang nang untung, orang-orang nang nyaman itu yaitu orang nang menerima catatan dengan tangan kanan. Mereka itu disebut dengan ashabul yamin. Nah, mereka mendapat catatan dengan tangan kanan. Ada kisahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa, Nabi kita berabah, awak Nabi berabah di masjid, kepala Nabi di rumah. Mana bingung kalau kayak apa itu ya? Itu karena rumah ikan jauh lawan masjid, jadi bingung. Adapun rumah Nabi itu batasnya tuh rumah lawan masjid itu cuma lawang tadi aja. Jadi lawang bilainya malangkah ke sini ke masjid, sebelahnya lagi rumah. Jadi amun kita berbirangkang di lawang berarti sebelah di masjid, sebelah di rumah. Amun kita berabah tadi di masjid, kepala masuk akan di lawang, berarti kepala di rumah, awak di masjid. Kayak itu Nabi itu. Jadi Nabi biasa berabah, Nabi kita di masjid tapi kepala sidin berjinguk ke rumah, kayak itu kalau teguring. Nah, Siti Aisyah di rumah. Nah, jadi Siti Aisyah di rumah, jadi ada dindingnya, jadi orang masjid kada melihat amun berdinding, apalagi lawangnya ditutup. Nah, jadi Siti Aisyah melihat Nabi kita kepala sidin dakan di lantai kayak itu taguring, maka dengan pelan-pelan diangkat kepala Nabi kita, lalu ditaruh di atas paha Siti Aisyah, diasuh. Nah, diulahkan bantal, rupanya kada ada jauh bantal, ya kan ada bantal tadi diandaki bantal, ini kada diulah paha seorang aja untuk jadi bantalnya Rasulullah. Nah, kayak itu orang cinta lawan Rasulullah. Sampai pada satu keadaan tiba-tiba aja Nabi tabangun. Kenapa maka Nabi tabangun? Karena Nabi merasa ada banyu mata titik di pipi sidin. Banyu mata siapa? Banyu mata Siti Aisyah. Jadi artinya Siti Aisyah memandang Rasulullah dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Tiba-tiba aja titik banyu mata tanpa sadar gugur ke pipi Rasulullah. Lalu abangun Rasulullah merasa ada basah. Lalu bertakun, ada apa wahai Aisyah? Kenapa maka ika menangis? Ujar Siti Aisyah, ulun wahai Rasulullah membayangkan kainan di padang mahsyar. Nah, ini orang-orang beriman itu hatinya itu banyak tapi kirakan hari kiamat, antah padang mahsyar yang diingatakannya, antah titian siratal mustaqim, antah surga, antah neraka, pokoknya banyak ke situ. Itu tanda orang beriman, karena iman kepada Allah itu kada pernah bisa dipisah dengan iman dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kayak itu tak. Nah, jadi Siti Aisyah pun itu melihat Rasulullah kaganangan hari akhir, hari kiamat. Ulun kaganangan wahai Rasulullah kainana hari kiamat, yang ingat juga kah lawan ulun. Dan karena tahu bahwa Nabi kita itu akan sibuk mengurus mengurus umat. Jaka kayak orang berdua laki bini kayak itu, nang laki ini sibuk mengurus masyarakat. Jadi lalu nang bini tak pikir kegenangan juga kah abahnya mau ingatakan lawan aku, padahal aku bini sidin nang awur masyarakat aja diurus model kayak itu tadi. Napa jawaban Rasulullah? Nah, ini yang penting adalah napa jawaban Rasulullah.
Rasulullah kadang menjawab langsung pertanyaan Siti Aisyah, tetapi Nabi memberi informasi yang jauh lebih penting dari itu, karena jelas saja jawabannya Siti Aisyah itu termasuk daripada umat Rasulullah. Nyata benar Nabi mau urus umat, mesti Siti Aisyah termasuk, bahkan seharusnya lebih daripada umat, karena termasuk bini sidin, keluarga sidin, ya Allah. Jadi kada jaga bahasa kita, walau kada dijawab tahu aja sudah, nyata benar lah aku mau urus kadanya nang biar akan pang keluarga aku sausang, mesti kayak itu. Tetapi Nabi memberi informasi yang jauh lebih penting dari sekadar itu. Ujar Nabi kita, ada beberapa keadaan di hari kiamat, ada beberapa keadaan di hari kiamat nang seseorang kada kawa mengatakan orang lain, siapapun orang lain, karena terlalu tegangnya. Lah, ada beberapa keadaan di hari kiamat nang kita kada kagenangan siapapun. Seorang ayah tidak pernah menggenang anaknya, seorang anak kada ingat lawan kuitannya, seorang suami kada ingat lawan bininya, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kita kada menggenang siapapun. Kenapa? Karena kita terlalu tegang dengan urusan kita sendiri. Itu ada beberapa keadaan. Nah, apa keadaan itu? Di antaranya tadi yaitu waktu tatayurus suhuf, beterbangan suhuf, kitab catatan. Jadi maksudnya beterbangan kitab catatan itu ketika kitab catatan sudah dilempar oleh malaikat beterbangan. Nah, jadi kadang dijurungi langsung ditimbai, lalu terbangan di situ, dan inya akan menuju kepada pemiliknya masing-masing. Pada saat itu salah satu daripada ketegangan luar biasa. Kenapa maka tegang? Karena kita kada tahu nang mana kitab kita. Bingung, manahnya ampun kok. Nang terbangan di atas. Dan yang kedua kita kada tahu kemana inya mendarat. Apakah inya mendarat di tangan kanan? Apakah inya mendarat di tangan kiri? Atau melewati belakang kita? Pada saat itu ada kegenangan lawan siapa-siapa. Demikian tegangnya kita, demikian takutannya kita. Nah, itu Nabi melajari Siti Aisyah tadi waktu itu ujar Nabi, kita kada kegenangan siapa-siapa. Kemudian lagi yang kedua, kita berada di dalam ketegangan yang luar biasa ketika amal ibadah kita dan dosa-dosa kita sudah ditaruh di tempat timbangan masing-masing. Nang ini timbangan kebaikan, taruhlah seluruh kebaikan kita. Nang ini timbangan kejahatan dosa-dosa, ditaruhlah dosa-dosa kita di situ. Lalu dibuka kunci timbangannya, artinya asalnya ramai, lalu dibuka, maka baguyang-guyanglah timbangan kita untuk mengetahui nang mana nang tabarat. Nah, sebelum pengetahuan ini tegangnya luar biasa, jadi mulai ditaruh tadi sampai dibuka kuncinya, sampai bergoyang-goyang, itu kita berada di dalam ketegangan yang luar biasa. Nang kita kada kalau menggenang siapa-siapa, bini kada kagenangan, kuitan kada kagenangan, karena kita penuh dengan ketakutan. Nang mana juga nang berat, karena sedikit aja lebih berat kejahatan maka neraka, tetapi sedikit aja lebih berat kebaikan sama dengan surga. Fa'amma man khaffat mawazin, fa'amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh ummuhu hawiyah. Di situ tegang luar biasa ujar Nabi. Dan kemudian yang ketiga, kita akan berada di dalam ketegangan yang luar biasa, yaitu ketika kita berada di atas titian Shiratal Mustaqim sebelum kita kawa sampai ke seberang. Nah, jadi selama kita berada di atas titian, kita kada pernah kegenangan siapapun, penuh dengan ketegangan selama di situ, karena setiap detik bisa aja adalah detik kejatuhan seseorang ke dalam neraka jahanam. Setiap langkah bisa aja itu adalah langkah terakhir tergelincir seseorang lalu gugur ke dalam neraka. Jadi satu langkah, jika kada sampai ke subarang, selamat hanyar bepusuk dada, alhamdulillah. Nah, karena berapa banyak kita melihat di muka kita, di belakang kita nang guguran. Ada yang hanya melangkah 2-3 langkah gugur, ada yang sudah menjalani sekian jauh gugur, ada yang sudah parak benar sampai gugur. Kayak itulah. Jadi ini pelajaran ketegangan di hari kiamat. Nah, ada pun orang-orang yang takwa kepada Allah, mulai yang pertama tadinya akan menerima catatan dengan tangan kanan. Itu tanda kemuliaan luar biasa. Dan kemudian tentunya karena waktu ditimbang nang mana nang lebih berat, amal kebaikannya jauh lebih berat. Dan bahkan ketika menyubarang selamat, kada jawabannya selamat, bahkan termasuk nang cepat sampai ke subarang. As-saniyatu wasalasun al-kitabu bil yamin. Wa minhum man kufiyal kitaba ra'san, dan daripada mereka siapa-siapa yang dicukupkan baginya alkitab akan kitab catatan ra'san sama sekali.
Nah arti dicukupkan kada dibari ikam kada usaha baca catatan. Nah makanya di dalam Al-Quran itu wa kuntum azwajan salasa, ya kalau lah wa kuntum azwajan salasa, kaina manusia terbagi tiga. Nah, ada di situ diantaranya disebutkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun dan seterusnya. Hanyar kaina wa ashabul yamin ma ashabul yamin, kemudian hanyar kaina seterusnya wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Di situ ada tiga golongan, wa kuntum azwajan salasa, kalian akan terbagi kepada tiga golongan. Ada ngarannya as-sabiqun as-sabiqun, itu orang-orang yang masuk surga terdahulu daripada yang lain, tanpa harus dapat buku catatan, tanpa harus melewati timbangan, tanpa harus menyeberang titian. Yang kayak apa mereka itu? Mereka dipersilahkan berdahulu ke surga. Silahkan pian naik ke atas burak tanpa harus menerima nunggu orang berbagi catatan, tanpa harus umpat bertimbang, tanpa harus umpat menyeberang, langsung berpesawat burak pada tiba-tiba aja sudah turun di muka pintu surga. Nah ini nang wa minhum man kufiyal kita barasan. Jadi makanya ketika ia sampai ke pintu surga, ujar penjaga pintu surga nang ngarannya Ridwan malaikat. Ujar malaikat Ridwan, ikan sudahlah menerima kitab catatan. Ujarnya kan tahu kada ada catatan, kada ada di jurung orang. Ikan sudahlah umpat bertimbang, aku kada ada melihat timbangannya. Sudahlah ikan menyeberang titian, kada ada melihat titian. Nah berbulik ikan kalajuannya di situ, anaknya di sebelah situ, catatan orang berbagi di situ. Lalu terdengar seruan, wahai malaikat Ridwan, bukakan pintu surga, mereka adalah hamba-hambaku nang istimewa. Nah kayak itu maka dibukakan, maka masuklah mereka lah nang disebut dimaksud dengan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allahumma ja'alna minhum, amin. As-salisatu was-salasun, karamat nomor 33, taisirul hisabi, dimudahkan waktu berhisab. Hanya ada waktu berhisab dimudahkan hisabnya, ada nang dipersulit. Nang arti dimudahkan ya sedikit-sedikit aja dipariksa, sedikit-sedikit aja ditakuni, sudah selesai terus. Tetapi ada nang rinci benar dipariksa. Nah ini pun satu tanda orang nang dimudahkan ketika dihisab, itu tanda bahwa orang ini cagar masuk surga. Orang yang dipersulit itu tanda bahwa orang ini cagar masuk neraka. Yang diperiksa aja misal masalah harta, berapa harta yang diberi Allah Ta'ala selama hidup diperiksa, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana aja mendapatkan, kemana menggunakan, diperiksa. Walatus alunna yawma idzin anin na'im, ditanya berapa nikmat yang sudah dinikmati, berapa makanan yang dimakan, berapa minuman yang diminum, berapa duit yang dibelanjakan, diperiksa. Maka ternyata banyak benar kesalahan, maka ujung-ujungnya orang ini dipunis oleh Allah cagar masuk neraka sekian tahun. Dan itu hisab itu adalah persidangan sebetulnya. Hisab itu adalah persidangan. Dan ada pun orang-orang yang takwa, seandainya jadi orang yang takwa ini karena tak bagi dua, tadi nang masuk surga itu tak bagi dua, yaitu ngarannya nang pertama as-sabiqun atau disebut juga muqarrabun, nang kedua ashabul yamin. Dan ada pun nang masuk neraka itu ngarannya ashabus shimal. Nah yang katanya ini orang yang ini tadi itu dimudahkan hisabnya. Jadi walau mereka termasuk ashabul yamin, termasuk hisab, tapi hisabnya mudah. Wa minhum, dan diantara mereka man la yuhasabu aslan, ada orang-orang yang tiada dihisab sama sekali. Dan yang disuruh langsung ke surga tadi. Warabi'atu wassalasun, karamat yang nomor 34, siqalul mizan, yaitu tadi yang fa amma man saqulat mawazinuh. Nah arti kalau mizan, timbangan kebaikannya lebih berat daripada dosa-dosanya. Hanya karena ada khifah, itu berarti timbangan kebaikannya lebih ringan. Jadi ukurannya timbangan kebaikan, ada yang lebih berat timbangan kebaikan, ada yang lebih ringan. Orang-orang yang katanya ini timbangan kebaikannya lebih berat. Kayak apa supaya timbangan kebaikan kita berat? Nah ini penting lah. Kayak apa supaya timbangan kebaikan kita berat? Nah, bukan sekedar masalah jumlah amal ibadah, bukan masalah kuantitas berapa banyak, tetapi kualitas. Yang menentukan berat itu adalah kualitas. Kadang-kadang bendanya saling genalan, karungnya saling genalan,
tapi ditimbang ringan. Kan kadang-kadang kantongan plastik halus saja, tapi ditimbang saling beratan. Kan yang penting timbangannya, berat timbangannya. Ada nang gonalnya tadi isinya kapas, isinya karupok. Ada nang halus tadi isinya emas, berat. Itu contohnya aja, saya lagi berat, saya lagi larang. Ada nang karupok tadi banyak, murah aja. Jadi yang penting kualitas. Kenapa garangan supaya berkualitas lah? Isinya yang pertama adalah ikhlas. Jadi setiap kita beribadah, bujurakan dahulu niat supaya ikhlas. Ikhlas itu berat nilainya di sisi Allah. Berbeda dengan ria. Ria itu malah kadang-kadang kada ada timbangannya sama sekali, kada ada nilainya sama sekali. Walau banyak amal ibadah. Jadi yang penting ikhlas. Kemudian di antara yang memberatkan amal yang kedua, yaitu hadir hati kepada Allah atau diisi dengan zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Jadi jika kali kita sembahyang, hati kita jangan tapi lupa lawan Allah. Pertama ikhlas karena Allah kita sembahyang. Isi sembahyang kita dengan ingat lawan Allah. Ketika kita membaca Quran, pertama ikhlas membaca Qurannya mencari ridha Allah. Jangan karena dipuji dan sebagainya. Nang kedua sambil baca Quran jangan hati mengalamun kemana-mana. Ingat akan lawan al-mutakallim, yaitu Allah yang ampun kalam Al-Quran. Kayak itulah seterusnya baca salawat dan lain-lain. Ketika kita duduk di majelis ilmu nang kayak ini, bukan sekadar duduk di majelis ilmu sebagai gurunya kita, sebagai muridnya kah, sebagai pendengarnya kah. Yang pertama isinya ikhlas. Jangan ada riya, jangan ada tujuan lain daripada keridhaan Allah, jangan ada tujuan lain kecuali mencari pahala di sisi Allah, jangan ada tujuan lain kecuali mencari kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian yang kedua, jangan katuju mengalamun kemana-mana hati. Jaga supaya fokus, tetap konsentrasi, banyak hati kita ingat lawan Allah. Nah, bilanya dua macam itu, inilah karena akan memberatkan timbangan kita. Ar-Rabi'atu Salasun, nomor 34. Seqalul lisan, berat timbangan. Wa minhum man la yuqafu lil wazni aslan. Dan di antara mereka siapa-siapa yang tidak dihentikan bagi timbangan sama sekali. Artinya tadi ada orang yang kada usah bertimbang, ikan langsung aja ke surga. Nah, kayak itu ada. Wal khamisatu wassalasun, nomor 35. Urudul haudi alam nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi apa ngarannya talaga. Al haudu itu talaga atau kolam dan saling kenalan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap nabi ada baisian talaga masing-masing. Cuma tentu saja paling kenal talaganya adalah talaga Rasulullah. Paling nyaman minumannya adalah talaganya Rasulullah. Itu disebutkan oleh Nabi, talaga sidin itu tadi banyunya, ujar Nabi kita, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak harum kasturi. Barang siapa meminum daripada talaganya Rasulullah, maka dia tidak akan merasakan lagi haus selama-lamanya. Jadi sekali minum mantuk kehausan tadi saling lawasan sudah, lalu minum hilang haus dan seterusnya, kada pernah lagi seumuran merasa haus. Jadi bang di surga minum kada minum, tetapi bukan karena haus. Di surga itu sekadar hendak berami-rami, benyaman-nyaman, merasani macam-macam minuman surga. Disebutkan luasnya talaga Rasulullah itu dari ujung ke ujung segi empat. Jadi satu sisi aja tak, itu perjalanan sebulan. Jadi kita dari ujung sini ke ujung situ sebulan, belok ke kiri sebulan pulang, belok pulang ke kiri sebulan, tabulik ke asal 4 bulan hanya sampai menjalani talaga Rasulullah. Di pinggir talaganya itu bersusun cangkir sepanjang pinggirannya itu tadi. Ujar Nabi kita jumlahnya cangkirnya sejumlah bintang di langit. Tahu kalau berapa jumlahnya? Ada tahu. Artinya terlalu banyaknya cangkir-cangkir. Jadi kayak itulah kan umat Rasulullah, sampai di situ gayung minum, sampai di situ disinggah oleh Nabi dahulu gayung minum. Sayyidina Anas bin Malik lah ini khadam di rumah Rasulullah. Pernah bertakun lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini Cina di padang mahsyar parlu benar pertolongan pian. Ulun ini takutan benar kada pian siapa kena nang menolongi. Jadi ulun ini hendak minta tolong, minta syafaat kena lawan pian. Pertanyaan ulun, kamana kena ulun mencari pian di padang mahsyar? Ujar Nabi, cari aku di samping timbangan.
cari aku di situ, karena aku kayaknya akan berada di higa timbangan. Aku akan menjaga di situ siapa-siapa daripada umatku nang perlu syafaat. Nah itu sabuting sudah. Jadi wallahu alam kayak apa, ada yang menyebutkan syafaat Rasulullah itu salah satunya amannya dapat izin nabinya dari Allah bilanya melihat umatnya lebih berat timbangan kejahatan, lalu Nabi minta izin, ya Allah izinkan ulun memberi syafaat. Bila dapat izin dari Allah, karena man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, kada boleh memberi syafaat kecuali dapat izin. Bilanya dapat izin maka diambil Nabi salendang. Nabi ada salendang, tidak ada lelah nang di bawah. Itu dipacol Nabi, diandak Nabi, di timbangan kebaikannya menambahkan maka beratlah timbangan kebaikan. Itu salah satu untuk syafaat Rasulullah. Lalu ujar Sayyidina Anas, amunnya kada pang di situ, kalau pian tak kalayan di mana gerang pian selain di situ. Ujar Rasulullah, cari aku di pinggir titian Shiratal Mustaqim. Aku akan di situ menjaga akan umatku supaya jangan tergelincir. Nah, jadi Nabi kita amunnya pina ada nang pina tergelincir atau sudah tergelincir tetapi masih tangannya berpingkut lagi, itu Nabi minta lawan Allah, ya Allah tolong izin syafaat. Maka dapat syafaat, maka ditariklah oleh Nabi, maka berjalan pulang terus sampai ke surga. Ujar Sayyidina Anas pulang, amunnya kada dapat pang Rasulullah di situ, kemana lagi ulun mencari sampai kayak itu pertanyaan Sayyidina Anas nih. Ujar Nabi, cari aku di samping telaga Kautsar, karena di situ aku akan meminumi umatku sebelum mereka masuk ke dalam surga. Lalu ujar Sayyidina Anas pulang, amunnya kada depang pian di situ. Nah kayak itu. Napa jawaban Nabi? Aku kada bataha di luar daripada 3 tempat itu. Dan aku kadang-kadang ke sini, kadang-kadang buka pulang ke sini, kadang-kadang ke sini mau urusi umat. Umat. Cari aja Nabi. 3 itu hikam insyaallah kada dapat. Nah ini bagus kalau kita tahu nih. Ini bukan sekadar gesan Sayyidina Anas, termasuk gesan kita barataan juga. Penting untuk mencari Rasulullah. Dan amalannya banyaki salawat wajah ini kepada Rasulullah, dan karena supaya kita makin parak lawan sidin, makin mudah mencari sidin. Ujar Nabi, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling parak kena lawan aku di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca salawat lawan aku. Ambilnya kita banyak bersalawat, insyaallah parak. Jadi kita kawam mencari Nabi. Amunnya kita jauh, nah ini ngalih benar, jauh benar lawan Nabi. Jinguk-jinguk di mana Rasulullah kada dapat, karena demikian luasnya lapangannya saling luasan. Kita takajal di mana kan, auzubillah, di tengah orang-orang Amerika kah, di manakah takajal, auzubillah, jauh lawan Nabi karena saurang juga. Nang katuju bakawan lawan bubuhan nang kakaya itu, katuju maniru kalakuan itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, jar Nabi. Barang siapa katuju maniru kalakuan satu kaum akan dikumpulkan dengan kaum itu. Katuju benar melihat pakaiannya cara orang Amerika, kelakuannya cara orang Amerika atau cara Yahudi atau cara siapa lagi nang ditiru. Katuju benar itu yang bicara Islam kada hendak bersalawat lawan Nabi kada katuju, lalu jauh naudzubillah. Nah namanya kita katuju bersalawat, insyaallah parak melihat aja kan di waktu di apa tadi di antangan orang betimbang kita melihat Rasulullah, paraki Rasulullah, di parak titian melihat Rasulullah, betangi Rasulullah, di telaga Kautsar pun melihat Rasulullah, minta minuman langsung dari tangan Rasulullah. Ada kena kita ini orang berjurut-jurut datangan pada tah masing-masing suruh ayo lah kasih gayung seorang situ minum sepuas-puasnya, maka masing-masing menggayung. Ada beberapa orang nang dikawai oleh Nabi, sini jar Nabi ikam si anu sini Nabi pinando. Maka beberapa orang ikam jar Nabi kada usah menggayung seorang sini, lalu digayungkan oleh Rasulullah dengan telapak tangan sidin. Jadi bukan pakai cangkir tetapi telapak tangan Nabi, lalu disuruh Nabi banganga, disuruh meminum langsung dari telapak tangannya yang mulia, min yadihi syarifah, dari tangan Rasulullah yang mulia. Kada kawal lagi dibayangkan ini nikmatnya kayak apa meminum langsung dari tangan Rasulullah. Sampai ada orang-orang yang menyasar juga, ulun minta juga wahai Rasulullah dari telapak tangan pian, ujar Nabi kada, ikam ambil cangkirnya situ gayung seorang. Kenapa maka itu pian izinakan dari telapak tangan pian sementara kami disuruh menggayung seorang? Kenapa jawaban Rasulullah? Orang-orang ini menyiapkan dirinya, menyiapkan waktunya untuk mewaris peninggalanku, yaitu ilmu agama, di saat kalian sibuk dengan urusan dunia kalian masing-masing. Dan itu perbedaannya tak? Orang-orang yang dapat minuman langsung dari tangan Rasulullah adalah orang yang siang malam katuju ilmu, karena ilmu ini peninggalan Rasulullah dan inilah gawian yang mahimuni Rasulullah. Jadi ketika kita dudukan kayak mana kita bicarakan ilmu, ini senang benar Rasulullah karena sidin bahari kayak itu. Nabi kan jangankan kisah dunia, ini sama-sama ada 2 kelompok di Masjid Nabawi sendiri, ada dua halaqah, 2 lingkaran, satu kelompok sedang berzikir, satu kelompok sedang menuntut ilmu. Ujar Nabi, ini kan 2 kelompok ini bagus, nang ini bagus, ini berzikir, berdoa, nang ini bagus karena sedang membicarakan ilmu. Wa inna ma bu'istu mu'alliman, aku diutus Allah untuk mengajar. Maka Nabi bergabung umpat duduk di majelis ilmu.
Nah, gitu tak. Jadi bukan berarti kita memadahkan berzikir kada bagus, bahkan kita kada memadahkan orang bercari dunia kada bagus, bagus saja. Tetapi ini jauh lebih bagus karena inilah gawian Rasulullah. Nah, jadi kita aman kayak kita nih berdoa, nang kayak kita berharap mudah-mudahan kita dapat langsung dari tangan Rasulullah minuman itu, insya Allah wajar aja, insya Allah kada berlebih-lebihan karena memang gawian kita menuntut ilmu. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan karena kita merasakan minuman langsung dari telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Khamisatu Wassalasun, karamat nomor 35, Wurudul Haudi, yaitu mendatangi telaga Kausar. Ada dua riwayat lah, supaya kita jangan bingung karena ketika membaca hadis-hadis dan seterusnya. Ada dua riwayat tentang telaga Kausar. Riwayat pertama, telaga Kausar itu sebelum menyeberang titian Shiratal Mustaqim. Itu satu riwayat. Jadi minum dahulu, sudah minum hanyar menyeberang. Yang kedua, riwayatnya itu telaga Kausar itu di subalah titian Shiratal Mustaqim sebelum surga. Nah, itu ada dua riwayat, dan itu kita kada kawa mengetahui nang mana nang lebih kuat riwayatnya. Tetapi sebenarnya ujar ulama boleh jadi bahwa kedua-dua riwayatnya bujur aja. Umat Rasulullah itu sebelum menyeberang disuruh minum dahulu, kayaknya banyak sudah kasubarang di situ ternyata ada pulang, minum pulang. Jadi maksudnya nangka kaya itu kada usah kita permasalahkan. Jadi boleh jadi telaga Kausar itu sebelum titian Shiratal Mustaqim boleh diterima aja oleh akal. Boleh jadi imbah menyeberang hanya ada titian Shiratal Mustaqim diterima juga oleh akal. Boleh jadi kedua-duanya ada. Nang penting kita pertama percaya bahwa ada telaganya Rasulullah. Nang kedua kita berharap mudahan kita termasuk nang meminum tadi, bahkan kita berharap mudahan kita nang meminumnya dari telapak tangan Rasulullah. Jadi maksudnya nang kata itu kada usah diulah perdebatan, kada usah mengalih-alih mahwal nang kata itu. Riwayatnya kayak itu sudah amantu billah wa amantu bima qala Rasulullah. Kayak itu aja sudah dah. Amantu billah wa bima qala Allah wa amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Urudul haudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayashrabu, maka minumlah dia di situ syurbatan, dengan sekali minum, la yazma'u ba'daha abada, yang tiada haus lagi sesudahnya selama-lamanya. As-sadisatu wassalasun, karamat nomor 36, jawazus sirat. Nah, arti jawazus sirat, melewati titian Shiratal Mustaqim, jembatan antara padang mahsyar dengan surga, nang di bawahnya ada neraka jahanam. Jawazus sirat, melewati akan Shiratal Mustaqim. Wan najat minan nar, selamat daripada api neraka, artinya kada gugur. Hatta anna minhum, sehingga sesungguh daripada mereka, man la yasma'u hasisaha, orang-orang yang tiada mendengar suara neraka. Neraka itu berkubar-kubar, nyaring benar suaranya, tetapi ada orang karena terlalu cepatnya, terlalu lajunya, tahu-tahu sudah di Subarang, sampai melihat kada sampat lawan neraka, mendengar suaranya kada sampat. Ada kayak itu. Walhasil kena macam-macam lah, ada nang cepat kayak orang bukah, ada nang kayak kuda dan seterusnya, ada nang secepat kilat, tetapi kena nang lambat ada juga, kayak ada nang kayak orang berjalan, ada nang merangkak dan seterusnya. Macam-macam, saling banyakkan sesuai dengan amal ibadah manusia masing-masing. Wahum, dan mereka fi mashtahat anfusuhum khalidun, pada apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu mereka kekal. Wa tuhmadu lahumun nar, dan padam bagi mereka itu api. Nah, jadi boleh jadi waktu orang yang ini lewat, api dipadamkan oleh Allah dahulu supaya jangan panasnya waktu lalu di atasnya. As-sabi'atu wassalasun, nomor 37, asy-syafa'atu fi arasatil qiyamah nahwan min syafa'atil anbiya'i war rusul. Asy-syafa'atu, ini syafaat di sini bukan mendapat syafaat, tetapi memberi syafaat. Nah, jadi mendapat syafaat itu orang biasa. Adapun orang-orang istimewa bukan lagi mendapat syafaat, tetapi mereka berhak untuk memberi syafaat. Nah, kayak itu tuh. Jadi semakin tinggi derajat semakin banyak. Jadi amun kayak itu tuh lah, sakurang-kurang orang yang memberi syafaat ini berapa diizinkan Allah? Jawabannya ngarannya kan sakurang-kurang minimal saikum. Jadi ada yang paling rendah, ujar Allah, ikam boleh memberi syafaat saikum. Pilih siapa yang hendak diberi syafaat. Nah, maka paling awalnya siapa am ya. Karena dipilihnya boleh jadi mamanya nang ditolonginya nang cagar celaka, boleh jadi abahnya, boleh jadi bininya, lakinya, anaknya dan seterusnya. Tetapi karena ada tinggi derajatnya diizinkan oleh Allah dua ikung.
ada nang 3 dan seterusnya sampai ada nang 70.000. Bahkan ada kehabisannya ikan ujar Allah boleh memberi syafaat tanpa batas. No, itu nang paling banyak. Siapa aja nang kita mandak sampainya habis sudah ya Allah aja ulun dari syafaat ulun tahu. Nah, hanyarnya masuk surga. Dan itu arti asy-syafa'atu karamat nang nomor 37. Di arasat ya kiamah di padang mahsyar itu tadi. Arasat itu artinya di lapangan kiamat. Maksudnya padang mahsyar. Nahwan itu seperti nahwan min syafa'atul anbiya, seumpama daripada syafaatnya para nabi dan rasul. Artinya kayak nabi kayak rasul, maka wali-wali Allah pun berhak memberi syafaat. Kemudian wasaminatu wasalasun nomor 38, mulkul abad fil jannah. Mulkun artinya kerajaan, mulkul abad kerajaan yang kekal, fil jannah di dalam surga. Watasiatu wasalasun karamat ke nomor 39, ar-ridwanul akbar, keridhaan yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ringkas saja sudahlah. Wal arbaun, dan yang terakhir nomor 40, liqa'u rabbil alamin, berjumpa dengan Allah Tuhan sekalian alam, ilahil awwalin wal akhirin, yaitu Tuhannya orang-orang yang pertama, orang dahulu dan orang yang terkemudian, bila kaifin, dengan tiada kaitiat, artinya kada kayak apa tetap Allah laisa kamitslihi syai'un jalla jalaluh dengan segala kebesarannya. Wallahu a'lam.